Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki sering kita kejar, tetapi tak kunjung datang. Rezeki sering kita buru, tapi tidak ketemu. Rezeki sering kita dambakan, tapi tidak pernah bisa tertahan. Semua itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, ketika kita mohon kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Namun bagaimana kondisi kita? Kita tengok dulu diri kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, pantaskah kita mendapatkan rezeki dari Allah karena perbuatan kita? Atau tidak pantaskah kita mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban? Atau justru sebaliknya kita senantiasa mendapatkan rezeki yang berbau riba? Semua tumbuh dengan sendirinya. Bersama waktu yang semakin lama semakin berjalan. Waktu yang semakin lama semakin bergejolak dengan situasi yang ada. Dalam kondisi yang tidak bisa ditentukan. Antara kanan nggak kanan, kiri nggak kiri, atas selalu tengok ke bawah, bawah nengok ke atas. Manusia bisa berusaha, akan tetapi Allah tetap yang menentukan. Manusia bisa dekat sama Allah, tetapi Allah juga yang menentukan memberikan hidayah. Kembali kita kepada Allah. Bagaimana kondisi kita ketika kita ingin mendambakan rezeki yang halal. Bagaimana kondisi kita untuk bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita harus bicarakan. Sekesta seperti ini yang kita dambakan. Bagaimana kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini rezekinya udah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan mendapat segini, si fulan mendapat begini, si fakir mendapat segini. Semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia bisa menambah dengan ikhtiar yang ada. Bisa menambahkan dengan instalasi misodakoti, mencari rezeki dengan cara memperbanyak sodakoh. Ini yang didambakan. Ini ada salah satu cerita dari Al-Habib Umar bin Husain Baqir. Jadi Al-Habib Umar bin Husain Al-Baqir ini bercerita kepada si Al-Fakir. Suatu ketika ini ada
orang, itu si fulan ini datang ke Imam Sufyan Tsauri. Datangnya dia itu adalah ingin taubat. Ingin taubat, ya Imam Sufyan Tsauri, saya ingin taubat. Si Imam Sufyan bilang, emangnya kamu salah apa? Kita bukain pintu taubat, mohon kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat, ayo taubat. Kita bukain taubat. Tapi saya ingin tanya, Imam Sufyan bertanya kepada Al-Fakir ini. Saya ingin tanya, kesalahan kamu apa? Ceritain semuanya. Si Al-Fakir bercerita, ya Imam Sufyan Tsauri, saya itu kerjaannya adalah mencuri kain kafan. Jadi si Al-Fakir ini pekerjaannya mencuri kain kafan yang sudah dikubur. Jadi kalau setiap ada orang mati, mereka mesti hadir. Setelah orang mati ini dikuburkan, kemudian besoknya digali ini kuburnya, dicuri kain kafannya, dijual. Nah, ini si Al-Fakir ini sudah 1000 kali melakukan seperti ini. Pas yang ke-1000-nya, dia ingin taubat. Sudah melakukan 1000 kali, taubat datang ke Imam Sufyan Tsauri untuk diajari untuk bisa taubat. Kemudian sebelum taubat dia bertanya, diceritain segalanya ini. Kemudian dia tanya kepada Imam Tsauri Sufyan ini. Pertanyaannya apa? Dia tanya, wahai Imam Sufyan Tsauri, saya ini sudah membongkar 1000 mayat. Setelah meninggal, saya bongkar, saya curi kain kafannya. Setiap saya bongkar ini, hampir semua ini tidak menghadap ke kiblat. Artinya apa? Udah morat-marit lah hadapan. 1000 kali dia bongkar mayat, mencuri kain kafan, tidak ada yang menghadap kiblat. Padahal orang muslim semua ketika meninggal dikafani dihadapkan ke kiblat. Besoknya dibongkar sudah nggak menghadap ke kiblat lagi, morat-marit, mondar-mandir. Hanya 2 kali yang masih tetap menghadap ke kiblat. 2 kali. 1000 kali dia mencuri, 1000 kali dia membongkar mayat, dicuri kain kafannya, nemuin cuma 2 kali mayat yang kondisinya yang tadinya menghadap ke kiblat masih tetap menghadap ke kiblat. 2 kali. Yang lainnya sudah berserakan mondar-mandir. Pertanyaannya si Al-Fakir kepada Imam Sufyan Tsauri, kira-kira ada apa ini? Kemudian Imam Sufyan Tsauri hening sejenak. Dia diam sejenak. Setelah diam, kemudian dia bicara. Wahai Al-Fakir, karena mereka jawabannya Imam Tsauri, kenapa mereka tidak menghadap ke kiblat? Karena mereka tidak bisa mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Ragu di dalam mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Dari ini kita bisa ambil hikmahnya. Ternyata pentingnya mensyukuri nikmat Allah. Dan ini sudah bisa dibuktikan ketika masuk alam barzakh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Pentingnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum waskuru lillah. Rezeki yang Allah berikan, waskuru lillah. Bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, apa yang Allah berikan. Begitu pentingnya kita mensyukuri nikmat, baik nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah,
nikmat alamah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah. Perlu 5 nikmat ini kita syukuri dan kita pelajari. Kita buktikan, kita realisasi dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat. Pentingnya ilmu seperti ini. Kita ambil pengalaman dari Al-Fakir tadi yang bisa tobat setelah membongkar 100 mayat. Mereka dari pengalamannya tidak ada yang menghadap kiblat sama sekali. Hanya 2 kali dia menemui masih tetap menghadap ke kiblat. Mari kita ambil hikmah dari pelajaran ini semua untuk apa? Supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Apalagi ketika nanti datang di bulan Ramadan. Ketika kita mau buka puasa. Alangkah baiknya kita berdoa. Alangkah baiknya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Ditambah nikmatnya lagi oleh Allah jika kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Mereka yang terjebak dalam musibah amanah, musibah segala sesuatu yang berbau riba, mereka rata-rata tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Alias dijebak dengan apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab, nggak bisa bersyukur, alias dia kufur. Akhirnya dijebak dengan inna adzabi lasyadid. Azab Allah, dunia dapat azab, akhirat tambah lagi. Sebagai orang yang beriman, kita menambahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, beriman juga bertakwa kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Segala sesuatu sudah jadi urusan Allah. Allah yang mengatur antara si fulan dan si fulan. Antara hamba satunya dan hamba satunya. Tidak dibeda-bedakan. Semua hamba baik itu selama di dunia. Hamba yang kufur dikasih rezeki. Hamba Allah yang muslim dikasih rezeki. Semua dikasih rezeki. Allah tidak pandang peduli. Bedanya antara muslim dan tidak muslim adalah setelah masuk alam barzah. Di akhiratnya beda. Selama di dunia mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dalam keadaan sama. Rezeki diatur dalam keadaan sama. Makanya ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah kita sepertiga malam. Wa minal laili fatahat bihi nafilatalak. Pahala tambahan. Sepertiga malam, mohon kepada Allah dengan solat-solat kita, dengan zikir kita, zikran katsiran. Wasabbihu bukrata wa asila, ikhlas ridha. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita jalankan. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ini kita buktikan ikhlas karena Allah. Karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, apapun yang Allah berikan rezeki, ikhlas. Bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah begitu pentingnya kisah daripada Al-Fakir ini yang diceritakan Al-Habib Uman bin Husain. Ceritanya tobat kepada Imam Sufyan Tsauri. Jadi ini merupakan suatu pembendaharaan, pengalaman buat kita juga, agar kita benar-benar bisa mensyukuri nikmat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Selalu alhamdulillah. Allah memberikan segala sesuatu, pasti itu sesuai dengan takarannya. Tidak mungkin Allah memberikan segala sesuatu di luar takaran. Kita husnudzan pada Allah, jangan berprasangka jelek kepada Allah, maka Allah akan berikan fadhkurini adzkurkum waskuruli walatakfurun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.